Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah analisis proses bisnis. Di sini, kelompok kami akan menganalisis proses bisnis dari bakso tusuk Ibu Sainah. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok satu ada Irma Rahmati Herlina dengan NPM 2021 03006, Azuma Dika Prasetya dengan NPM 2021 03026, Risnanda Rio Putra Mahadika, NPM 2021 03017, dan Devita Rahmayuni, NPM 2021 03028. Bakso merupakan makanan berkuah yang disajikan dengan mangkok dan memakai mie beserta sayuran sebagai pelengkapnya. Namun yang dijual oleh Ibu Sainah ini berbeda dengan bakso-bakso yang lain. Bu Sainah adalah warga Padukuhan Miri, Sriharjo, Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Bu Sainah menjual bakso yang tidak memakai kuah, namun hanya ditusuk dalam sebatang lidi yang telah dihaluskan. Varian bakso yang dijual oleh Ibu Sainah beraneka macam, mulai dari bakso tusuk bakar, goreng, hingga rebus. Ada juga yang dibalut tahu, menjadi tahu bakso. Awal mula Ibu Sainah memulai terjun dalam dunia usaha ini dimulai sejak tahun 2007. Awalnya, Ibu Sainah hanya berjualan tempura keliling menggunakan sepeda ontel. Akan tetapi, hasil dari jualannya itu kurang untuk menghidupi hidupnya. Maka dari itu, Ibu Sainah membuka cabang dan membuat bisnis baru, yaitu bakso, yang cabangnya ada di kampus ISI, di Ganjuran Sewon, dan di kampus UII Kaliurang. Untuk menjalankan usahanya, Ibu Sainah dibantu oleh 24 karyawan untuk membantu proses pembuatan dan penjualan bakso tusuk. Dari penjualan bakso tusuk tersebut, setiap hari Ibu Sainah mampu menghabiskan tepung sebanyak 80 kg, daging ayam 80 kg, dan daging sapi 12 kg. Dan dari penjualan bakso tusuk tersebut, Ibu Sainah mampu menjadi sukses dan untung hingga mencapai 10 juta per bulan. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah kami ambil, bahwa analisis nilai tambah dari jenis bakso yang Ibu Sainah jual adalah ada bakso tusuk, bakso tahu bakso, dan bakso goreng. Selanjutnya, berikut ini adalah biaya bahan baku dari analisis nilai tambah yang dilakukan oleh Ibu Sainah. Di antaranya ada komponennya ada tepung, ayam, dan daging sapi. Untuk jumlahnya, tepung yaitu 80 kg dengan harga 12.000 dan biayanya 960.000. Untuk ayam, jumlahnya ada 80 kg dengan harga 30.000 dan biaya 2.400.000. Lalu ada daging sapi dengan jumlahnya 12 kg dengan harga 80.000 dan biayanya mencapai 960.000. Jadi jika ditotal, untuk biaya bahan bakunya ada 4.320.000. Selanjutnya untuk biaya peralatan langsungnya, yaitu ada freezer. Di sini Ibu Saina memakai satu freezer yang harganya mencapai 500.000. Untuk penjelasan data tentang hasil produksi bakso Ibu Sainah akan dijelaskan oleh Risnanda. Dipersilakan. Terima kasih. Berikutnya adalah data tentang hasil produksi bakso Bu Sainah. Yang pertama, inbound logistik. Dari program PKH ini saya mendapatkan bantuan modal 1 juta. Uang 1 juta itu dia jelaskan Bu Sainah bukan untuk belanja, namun digunakan untuk kredit freezer sebesar 500.000 dan sisa 500.000 ia simpan. Dari uang simpanan itu selanjutnya ia ambil untuk membeli tepung, daging, sebagian, kemudian untuk bahan pembuatan bakso sebesar 40.000. Belanja dengan uang 40.000, Bu Sainah mampu memproduksi bakso sebanyak 1 kilo. Tingginya permintaan pasar, setiap hari Bu Sainah mengaku mampu menghasilkan tepung sebanyak 80 kg, daging ayam 80 kg, dan daging sapi 12 kg. Kemudian yang kedua, operation.
yaitu A. Proses persiapan bahan baku, B. Proses pengolahan bahan baku. Kemudian yang ketiga, outbound logistik. Bu Sainah mempunyai bisnis pada tahun 2009. Waktu itu kebetulan bertemu dengan seorang teman yang menyarankan untuk masuk ke dalam anggota program Keluarga Harapan atau PKH. Dari program ini, Bu Sainah mendapatkan bantuan modal 1 juta. Yang keempat, marketing. Bakso yang dijualnya dijajakan keliling desa menggunakan sepeda dan baru habis selama 3 hari dan hanya mendapatkan uang sebesar 80.000. Nomor 5, servis atau pelayanan. Untuk menjalankan usahanya, Bu Sainah dibantu oleh 24 karyawan untuk membantu proses pembuatan dan penjualan bakso tusuk. Tingginya permintaan pasar, ia juga sesekali disibukkan dengan turut serta melayani para pembeli yang membludak, sehingga warungnya dan selalu tersenyum ketika melayani pembeli. Kemudian akan dijelaskan oleh Azuma Dika Prasetya. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Infrastruktur pada warung. Lokasi warung bakso strategis, luas, menguntungkan untuk laporan keuangan, pengurusan warung, dan aset lainnya. Manajemen SDM pada warung meliputi menggunakan prosedur dan sistem baku pada pekerjaan karyawan serta pemberian kompensasi atau gaji. Yang ketiga, pengembangan teknologi pada warung meliputi sudah mengembangkan teknologi inovasi di bidang e-commerce seperti menjual bakso dengan platform GoFood dan Grab. Pembelian pada warung meliputi untuk perhitungan rencana kebutuhan material produksi dan pengadaan perlengkapan dan peralatan pengolahan. Outbound logistik meliputi pertama, bahan utama daging sapi dan ayam. Kedua, mesin pembeku daging, kompor, dan lain-lain. Operasian. Yang pertama, pemeliharaan tanaman. Yang kedua, pengolahan kopi. Outbound logistik. Yang pertama, hasil jual bakso tusuk, dan yang kedua, peminat bakso tusuk. Proses marketing meliputi yang pertama, promosi di desa-desa. Yang kedua, mempromosikan di e-commerce. Service meliputi pertama, banyak pegawai yang bekerja, dan yang kedua, jaminan kualitas bakso fresh. Yang ketiga, survei. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devita Rahmawati. Saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis. Ibu Sainah, seorang penjual tempura keliling yang merasa hasil dari jualannya kurang untuk balik modal dan memenuhi kebutuhan. Akhirnya, ia mencoba untuk mengambil resiko dengan mencoba hal baru, yakni berjualan bakso, dan beliau memulai bisnisnya dengan belajar cara membuat bakso yang baik dan benar, serta tidak menolak saran dari teman-temannya yang sudah lama membuat dan menjual bakso. Sehingga pada akhirnya Ibu Sainah dengan berani memulai kembali bisnisnya dengan modal hanya 1 juta. Untuk berjualan bakso, mampu meraih omset puluhan juta karena menerapkan inovasi bakso yang beliau jual, yaitu dengan menyediakan aneka jenis bakso yang tidak banyak dijual oleh pedagang lain, seperti bakso bakar dan bakso tusuk, serta racikan dari bumbu baksonya yang membuat pelanggan puas dengan cita rasanya, yang membuat bisnisnya sukses, menarik peminat pelanggan. Beliau selalu menerima pesanan baik dari pelanggan yang lokasinya jauh maupun dekat. Menerapkan teknologi saat ini yaitu platform GrabFood dan GoFood yang membuat bisnisnya semakin dikenal di pasaran. Selanjutnya yaitu pemanfaatan IT. Berdasarkan value chain
dari analisis proses bisnis di atas yang dilakukan oleh Ibu Zainah dalam menyediakan pendukung untuk bisnisnya, yaitu yang pertama, infrastruktur warung, lokasinya strategis dan luas, sehingga menguntungkan untuk penerapan bisnisnya. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Proses bisnis yang dilakukan Ibu Zainah sangat baik dalam pengelolaan waktu, mengatur karyawan, serta menyediakan kompensasi gaji bagi karyawannya. Yang ketiga, menyediakan material produksi dan perlengkapan bisnis yang lengkap, serta menerapkan teknologi dengan mempromosikan bisnisnya melalui platform GrabFood dan Food. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kami lakukan di analisis warung Ibu Saniah ini, yaitu Ibu Saniah berani memulai hal baru dalam bisnisnya dengan menerapkan inovasi baru pada bisnisnya yang dijual secara modern. Dengan menerapkan teknologi saat ini, GrabFood dan GoFood, sehingga menghasilkan omset yang besar dan menjadi awal kesuksesan bisnis beliau. Baiklah, itulah tadi hasil analisis dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, komen di e-learning. Dan apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja, saya mewakili kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.